Assalamualaikum anak ustazah. Apa kabar hari ini? Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol COVID-19 ya. Sudah siapkah belajar bersama ustazah? Kali ini kita akan mempelajari menemukan informasi penting melalui artikel dengan tujuan pembelajaran agar anak ustazah mampu menemukan informasi penting melalui artikel dengan membuat pertanyaan beserta jawabannya. Kemampuan komunikasi seseorang dipengaruhi oleh perbendaharaan kosakata yang dimilikinya. Hal itu diperoleh dengan banyak membaca. Membaca tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga dapat menambah perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Allah mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya agar umat mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul. Itu sebabnya para juru dakwah dibekali kemampuan komunikasi yang bagus. Tujuannya agar objek dakwah mudah memahami apa yang disampaikan oleh para juru dakwah. Sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ayo anak ustazah, banyak membaca agar antum dapat mewarisi peran Rasul sebagai pemberi penjelasan atau berdakwah kepada manusia. Masya Allah, selamat belajar. Tahukah anak ustazah apa itu artikel? Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, internet, dan lain sebagainya. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kali ini ustazah akan melihatkan kepada antum bagaimana tampilan artikel. Yang pertama, ini adalah tampilan artikel yang bisa antum jumpai di internet. Yang kedua, ini juga termasuk artikel, bisa kita jumpai di koran. Untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca dan mencermati isi teks tersebut dengan seksama. Pada sebuah teks, terkadang kita menemukan kalimat-kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam isi teks tersebut. Selain menemukan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, kita pun dapat mengetahui informasi melalui kosakata yang kita temukan dari teks tersebut. Kosakata tersebut dapat dicari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yuk kita lihat contoh artikel berikut ini. Dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang ia miliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain sebagainya. Tak dielakkan, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh.
Namun, makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai, misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Maka bila Anda termasuk ke dalam orang yang hobi mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam makanan instan yaitu lilin sulit dicerna tubuh. Lilin itu mengandung prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Masya Allah, ayo siapa anak ustazah yang suka makan junk food? Ternyata junk food memiliki dampak buruk untuk kesehatan tubuh. Mulai sekarang sayangilah tubuh agar tetap selalu sehat. Anak ustazah, dari artikel ini kita dapat menemukan beberapa informasi penting. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menemukan informasi penting dengan cara membuat beberapa pertanyaan serta menemukan jawabannya di dalam teks tersebut. Ustazah sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Yang pertama, mengapa masyarakat menyukai makanan cepat saji? Masyarakat menyukai makanan cepat saji karena sebagian orang menilai lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Selain itu, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Yang kedua, mengapa makanan cepat saji mengundang kontroversi di negara Indonesia? Makanan cepat saji mengundang kontroversi di negara Indonesia karena memiliki beberapa dampak buruk yang mengandung zat-zat berbahaya di dalam makanan instan. Yang ketiga, apa saja penyakit yang ditimbulkan apabila keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji? Penyakit yang ditimbulkan apabila keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji adalah kanker, stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Yang keempat, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencerna lilin yang terkandung di dalam makanan instan? Waktu yang diperlukan untuk mencerna lilin yang terkandung di dalam makanan instan adalah minimal 2 hari. Tidak hanya membuat pertanyaan beserta jawabannya saja, kita juga dapat menemukan informasi penting dengan kosakata. Kosakata ini bisa kita jumpai di dalam teks yang sudah kita baca tersebut dan bisa kita mencari maknanya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, kontroversi, yaitu perdebatan, persengketaan, pertikaian. Yang kedua, instan, yaitu langsung atau tanpa dimasak lama, dapat diminum atau dimakan. Yang ketiga, fenomena, yaitu fakta atau kenyataan. Yang keempat, konsumsi, yaitu pemakaian barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Yang kelima, normal, yaitu sesuai dan tidak menyimpang. Yang keenam, micin, yaitu bumbu tambahan atau penyedap rasa buatan. Kosakata ini adalah kosakata yang jarang kita dengar atau bahkan sering kita dengar atau jumpai. Namun kita tidak paham apa maksud dari kosakata tersebut. Dengan menemukan makna kosakata ini, kita dapat menambah perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Ketika kita membaca sebuah teks, maka itu artinya kita mencoba untuk memahami apa yang tertulis dalam teks tersebut. Dalam suatu teks atau tulisan, ada informasi yang ingin disampaikan oleh penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Apakah yang dimaksud dengan informasi tersurat dan informasi tersirat itu? Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang dibaca.
Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam teks. Jadi, kita harus membuat kesimpulan sendiri berdasarkan teks yang telah dibaca tadi. Bagaimana anak ustazah? Sudah paham kan? Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.